dia tidak mungkin bisa mengatasi masalah yang sedang dialami. Tapi nyatanya dia tidak bodoh. Dia itu sedang mencari tenaga berpengalaman untuk membackup dia. Saya kira kita harus bergerak cepat sebelum Dewi mendapatkan tenaga yang berpengalaman untuk membantu perusahaan mereka menghadapi kita. Bagaimanapun caranya, kita harus menekan Dewi supaya dia segera menjual perkebunannya. Saya sangat mengenal sifat perempuan ini. Dia seperti batu karang. Tidak bisa ditekan. Satu-satunya cara untuk merontokkan dia adalah menggerogoti terus-menerus dari dalam perusahaannya. Dan itu tentunya perlu waktu. Jadi kita harus bersabar. Kamu tuh kok aneh sih? Saya ngerti maksud baik kamu, sayang. Tapi saya juga nggak berprasangka buruk apa-apa sama Pak Hardi. Kamu tuh lagi kenapa sih? Kamu biasanya nggak pernah deh kayak gini. Mama saya mulai percaya pada seseorang yang telah merusak kehidupan kami. Dulu, dia orangnya baik sekali. Tapi karena waktu dan lingkungan yang merubah dia. Dan saya khawatir itu terjadi pada diri Pak Hardi. Makasih ya sarannya. Tenang aja. Pokoknya aku sama Kak Deni akan ngawasin dia terus. Apakah dia cukup baik atau tidak buat Tante. Ya kan soalnya masa depan kita juga ada di tangan Tante. Maafin saya ya, telah merusak kegembiraan kamu. Saya gak marah kok. Saya sayang sama kamu. Saya sependapat. Kita tunggu saja. Siapapun tenaga yang dia dapat untuk membackup perusahaannya, orang itu memerlukan waktu untuk menyesuaikan diri dan membaca peta situasi. Betul. Dan orang itu tidak bisa begitu saja untuk mengatasi pembusukan kita dari dalam. Maaf, saya mengganggu pembicaraan saudara. Saya adalah salah satu pelamar di perusahaan dia. Saya cukup kaget. Ternyata dulu dia adalah kawan kuliah saya yang mencampakkan hati saya. Bagaimana? Apakah perlu saya lanjutkan? Silakan duduk. Pertama saya melihat kamu di kampus, saya memimpikan kemesraan seperti ini. Kamu tahu nggak apa yang lagi saya pikirin sekarang? Mama kamu ngelamar saya? Tapi saya harus membuktikan kepada tante kamu kalau saya memang pantas untuk menjadi pendamping kamu. Cepetan dong buktiin. Tunggu apa lagi kamu?
Pepatah mengatakan, musuh dari lawan kita adalah kawan kita. Saya pikir ini adalah kesempatan saya untuk membalas dendam. Saya menawarkan kerjasama dengan saudara sekalian. Maaf Pak Hardi. Denny, Pak Hardi. kenalkan. Ini kawan-kawan yang saya baru kenal. Mungkin kamu juga kenal. Ya, saya dengar mereka merencanakan akan membeli pabrik dan perkebunan teh milik kalian. Saya memutuskan untuk kembali melamar di perusahaan ini. Saya dengar mereka akan menghancurkan perusahaan milik kalian. Saya datang memang untuk menjemput Bapak. Dan saya akan minta kepada Tante Dewi supaya Bapak diterima bekerja di perusahaan kami. Baik. Kalau begitu kita bicara di depan saya. Mari. Ya? Sialan. Kenapa kita jadi begini bodoh? Kita tuh terlalu percaya dan yakin sama orang yang baru saja kita kenal. Kalian tenang, jangan panik. Tadi dia sempat mengedipkan mata sama saya. Sepertinya orang itu berpihak sama kita. Luar biasa itu orang. Orang seperti dia yang kita perlukan. Tadinya saya pikir Pak Hardi bekerja sama dengan Pak Hussein. Secara tidak sengaja, saya mendengar pembicaraan mereka. Langsung saya hampiri dan saya menanamkan kepercayaan dengan mereka bahwa saya akan bekerja sama dengan mereka. Bagaimana kalau saya ajak Pak Hardi untuk menemui Tante Dewi sekarang? Karena saya yakin kalau Tante Dewi mendengar semua ini, dia pasti akan menerima Pak Hardi untuk bekerja di perusahaan kami. Dan Pak Hardi bisa tinggal di bungalow dekat rumah kami dengan staf kami yang baru, Ferry. Terima kasih, Den. Kamu jangan bikin kikuk tante kamu dan saya. Sudah lama kita tidak pernah ketemu. Mungkin saja bisa menggoncangkan perasaan hati kami. Jadi dengan kata lain, Pak Hardi tidak mau membantu kami. Bukan. Saya akan tetap melamar di perusahaan Anda. Tetapi saya akan tetap mencari rumah sendiri agar kami jarang ketemu. Tapi Pak Hardi, saya sangat berharap kalau Bapak mau tinggal dekat rumah kami. Biarkan ini berjalan seperti mengalirnya air. Terima kasih banyak, Pak. Selamat malam. Selamat malam. Biar berjalan seperti air mengalir. Terima kasih banyak, Pak. Mari, Pak. Hati-hati di jalan ya. Ini hujan. Pasti. Oke? Mari. Tante, saya berangkat dulu ya. Hati-hati di jalan, Berlian. Iya, Tante. Dan Kak Dila, Kak Neni. Ya. Hati-hati. Ya. Kalian berdua mau mengatakan sesuatu sama saya?
Ayo, ayo bicara. Denny? Begini Tante, mengenai calon senior manajer yang kita butuhkan Tante. Oh, soal itu. Saya pesimis sekali. Karena begitu banyak orang yang menganggur. Dan begitu banyak juga orang yang datang melamar ke sini. Tapi mereka semua yang datang adalah orang-orang yang aneh. Denny pikir Pak Hardi adalah orang yang cocok Tante. Denny, dalam hal pengalaman, dia memang cocok sekali. Tapi begitu saya beritahu berapa besar tanggung jawabnya, dia mengundurkan diri. Sudah, mulai sekarang jangan lagi bicara soal menerima karyawan baru. Semua masalah, kesulitan kita atasi sendiri. Mengerti? Tante, semalam Denny ketemu sama Pak Hardi. Dan dia bilang dia siap untuk bergabung dengan perusahaan kita. Dan pagi ini juga dia akan mulai bekerja. Kamu barusan bicara apa, Denny? Bicara apa kamu barusan? Berani kamu menerima karyawan baru tanpa seizin saya, tanpa sepengetahuan saya? Dari mana kamu dapat izin berbuat seperti itu, Denny? Tante sendiri juga mengatakan kalau Pak Hardi itu ada orang yang cocok. Denny pikir Tante akan senang kalau Denny mampu membujuk Pak Hardi untuk bergabung dengan perusahaan kita. Saya tidak akan membuat kamu malu di mata Pak Hardi. Tapi saya akan meralat keputusan kamu yang sudah menerima dia sebagai karyawan di perusahaan kita. Jangan sekali-kali lagi kamu lakukan ini. Dan setiap mengambil keputusan yang penting seperti ini, kamu harus bicara dulu pada saya. Baik Tante. Denny, saya tidak tahu apa yang sudah kamu bicarakan dengan Pak Hardi. Tapi, kalau kamu sudah menjanjikan untuk menerima dia sebagai karyawan di perusahaan kita, apa boleh buat, Denny? Tapi satu hal saya minta sama kamu. Saya tidak mau dia tinggal di sekitar perkebunan kita. Tidak Tante, Pak Hardi juga mengatakan dia tidak akan tinggal di sekitar sini. Dia bilang sama kamu, alasannya apa dia tidak mau tinggal di daerah sini? Tidak Tante, tapi kalau Tante ingin tahu, Denny akan tanya langsung kepada Pak Hardi. Jangan Denny, gak usah. Saya justru lebih suka kalau dia tinggal jauh dari daerah kita ini. Ya. Kayaknya kita bakalan sukses. Biro Oma bilang kamu manggil saya, kenapa? Tenang aja, tenang. Hah? Nggak bisa lama-lama, nanti Tante lihat. Saya mesti belajar, Pak Rahman bentar lagi datang. Kenapa sih? Saya manggil kamu karena juga ada hubungannya dengan Pak Rahman. Pak Rahman? Ya. Emangnya dia kenapa? Ya, saya kan lagi nyusun skripsi. Terus perlu tambahan-tambahan. Saya sudah susun semua pertanyaan-pertanyaannya. Dan ini tolong dijawab sama Pak Rahman. Ya. Nggak, cuman gitu. Ya, ntar aku tanya sama dia ya. Ya. Balik ya. Ya. Oke. Kertas apa itu, Dila? Selamat pagi Kak Denny. Selamat pagi juga. Nah gitu dong. Gitu gimana maksud kamu? Ya kayak gini. Setiap ketemu saya harus pasang muka senyum terus. Jangan serius-serius. Saya senyum, saya cerah, bukan karena kamu. Terus karena cewek lain. Buat apa kau menanyakan hal-hal yang tidak berguna? Kak Denny, suatu saat nanti
kalau saya sudah capek ngejar-ngejar Kak Denny terus dan hati saya berpindah pada cowok lain, Kak Denny lihat aja nanti ya. Penyesalan itu akan datang terlambat kalau sampai itu terjadi. Sabun es. Nah, Ferry, mengenai menyusun skripsi kamu, saya betul-betul kecewa. Saya minta maaf. Tante, Ferry nggak bermaksud apa-apa kok, dia cuma nyari bahan-bahan buat skripsinya. Dila, sejak kapan kamu jadi juru bicara saya? Siapa yang menyuruh kamu? Nah, Ferry, seharusnya hal-hal seperti ini bicarakan langsung dengan saya. Ya, Bu. Tapi saya sangat senang melihat anak-anak muda yang punya kemauan keras untuk menimba ilmu. Saya pikir Nak Ferry bisa belajar bersama dengan Dila dan Nurul. Siang hari melanjutkan pekerjaan di kantor. Dan sebagai senior, tentunya Nak Ferry bisa mengajarkan kepada Dila dan kepada Nurul pada malam hari. Terima kasih, Bu. Saya akan melaporkan sama Denny, Bu. Oh, tidak usah. Tidak perlu. Biar saya yang bicara sama Denny. Kamu atur jadwal kerjanya Ferry supaya dia juga bisa ikut belajar dengan Pak Rahman. Saya pikir dia juga nggak usah tiap hari ikut pelajaran. Dan kalau ada pekerjaan yang tertinggal, dia bisa selesaikan di tempat penginapannya. Ya kan? Duduk. Nih, bawa ke kantor. Biar Denny simpan di mobil dulu, Tante, supaya nanti tidak ketinggalan. Jangan, nggak usah. Masih ada beberapa file lagi yang harus kita bawa. Baik, Tante. Jam berapa Pak Hardi itu mau datang, Dan? Mungkin sebentar lagi, Tante. Waktu Denny telepon, dia sudah mau berangkat. Denny, saya ingatkan kamu. Lain kali kalau dia mau datang, kamu harus beritahu saya dulu. Walaupun saya kenal lama dengan dia, tapi saya tidak mau dia seenaknya saja datang ke rumah ini. Mengerti kamu? Mengerti, Tante. Apa sih maksudnya? Dibaca dulu, gimana sih? Itu juga susah. Selamat pagi. Selamat pagi. Halo. Ini kok malah di sini sih, Fer? Nekat banget deh. Kamu tuh ngapain? Tenang, tenang. Pokoknya tenang aja ya. Tenang-tenang gimana? Nanti kalau misalnya Tante Dewi tahu, aku juga kan yang bakalan kena cipratan omelannya dia. Kalian berdua nih emang tukang cari penyakit, tau nggak? Saya duduk di sini bukan hanya sekedar izin, tapi perintah dari Tante Dewi. Benar sekali itu. Jadi kalian berdua udah resmi pacaran gitu maksudnya? Gak. Kita nih pacaran masih backstreet Boys. backstreet boy. Terus, kok bisa sih? Oh iya, bisa dong. Selamat pagi. Pagi. Pagi, Kak Denny. Pagi. Fer, kamu teruskan saja. Tante Dewi sudah bicara semua pada saya. Oh iya, terima kasih. Saya jalan dulu. Ya. Yuk. Tak. Ini nih, Fer. Apaan sih? Jelasin dong. Assalamualaikum, Den. Waalaikumsalam. Apa kabar, Pak? Baik-baik. Saya sudah bicara banyak sama Tante Dewi. Dan semua berjalan dengan lancar, Pak. Terima kasih, Dan, atas bantuan kamu. Sama-sama, Pak. Mari silakan masuk. Terima kasih.
Pak Hardi, saya kenalkan ini Ferry, staf kami. Halo, Ferry. Dan ini Dila, adik saya. Dila. Halo. Sahabatnya Nurul. Nurul. Apa kabar? Saya mau taruh surat ini di mobil dulu. Nanti saya akan mengantar Pak Hardi menemui Tante Dewi. Oke, Silakan duduk, Pak. terima kasih. Yuk Pak, duduk silakan. Terima kasih. Denny salah memperkenalkan. Seharusnya wanita dahulu. Dila, Nurul, baru Ferry. Etikanya begitu. Iya bener juga ya. Oh, saya lihat itu kok. Tapi jangan takut. Mulut saya terkunci. Rahasia aman sama saya. Tante, Ya, Pak Hardi sudah datang. persilahkan dia masuk. Baik, Tante. Pak Hardi, mari saya antar ke ruangan kerja Tante Dewi. Oke. Baik, saya permisi dulu ya. Mari. Mari. Udah jangan ribut. Makanya punya mata dijagain, bukan buat lirik-lirikan. Mana sih berdua? Silakan masuk, Pak. Terima kasih, Den. Baik, Pak. Terima kasih untuk informasinya. Selamat pagi. Silakan duduk. Terima kasih. Tante, Denny permisi dulu. Mari, Pak. Terima kasih, Den. Perlu Anda ketahui bahwa semua ini dilakukan Denny tanpa sepengetahuan saya. Tapi saya sangat setuju dengan apa yang dilakukan demi untuk memajukan perusahaan kami. Saya mengerti. Berlian, kamu sudah punya pacar belum? Kalau Kak Bobby seru sama saya, berarti Kak Bobby cinta pertama saya. Saya serius sama kamu. Berarti apa saya juga cinta pertama Kak Bobby? Saya sudah punya pacar, tapi kisah itu sudah lama berlalu. Maaf kalau ungkapan saya tadi membuat kamu kecewa. Kalau Kak Bobby ketemu dia, masih ada rasa nggak? Kamu nggak usah cemburu. Dia sudah meninggal. Dia salah gaul dan terjerumus dalam narkotik. Akhirnya dia meninggal karena overdosis. Terus terang, pada saat itu saya benar-benar terpukul. Dan saya merasa tidak akan pernah jatuh cinta lagi dengan wanita. Tapi kamu mengubah segalanya. Kak Bobby nggak bohong. Aduh, Tante Dewi itu lagi pergi ke perkebunan sama Pak Hardi. Iya. Terus saya dikasih tugas atau PR sama tante kamu untuk menyelesaikan pembukuan. Hari ini tugas saya sudah selesai. Oh, Dan sekarang waktunya berpacaran dengan keponakan tante yang cantik ini. Kalau Kak Denny nama? Denny. Ya. Ayo. Denny itu lagi pergi sama tante kamu. Dan Berlian. Berlian belum pulang sekolah.
Oh, jadi udah dicek semua. Iya dong, tenang aja semuanya beres. Oh, tapi Nurul mau kesini. Nurul, Nurul itu kan CS kita. Jadi kamu nggak ada alasan lagi untuk melepasin pelukan saya ini. Panas. Mana bunganya? Tuh banyak. Ya masa mau ngasih bunga yang punya aku sendiri? Terimalah bunga ini. Nangis kamu. Udah mandi belum? Mandi, udah dong, udah ganteng. Perkebunan teh kamu sangat luas. Tempatnya pun cukup strategis. Pemandangannya begitu indah. Saya hanya meneruskan warisan orang tua saya saja. Tapi apa yang kamu lakukan di sini benar-benar luar biasa. Saya lebih suka kalau kita tidak membicarakan hal-hal yang sifatnya pribadi. Separuh dari usia kita sudah kita lewatkan. Tugas kamu sudah kamu jalankan dengan baik. Kenapa kamu masih juga memalingkan cinta kamu dari saya? Pembicaraan seperti ini tidak pantas lagi kita bicarakan. Orang-orang seusia kita tidak patut lagi bicara soal hal-hal yang romantis. Cinta tidak ada hubungannya dengan usia. Kenapa kamu tidak bisa memberikan kesempatan sekali lagi untuk saya? Tugas saya masih belum selesai. Ketiga keponakan saya masih membutuhkan kasih sayang dan perlindungan dari saya. Walaupun saya baru sebentar di sini, tapi saya dapat melihat bahwa kamu benar-benar sangat memprotek mereka. Seakan-akan dunia akan merampas mereka. Saya rasa kesalahannya letak di diri kamu. Saya tahu kalau kamu takut ditinggalkan oleh mereka dan sendirian. Pak Hardi, bagaimana kalau Bapak ikut makan siang bersama kami? Terima kasih sekali. Pepatah dahulu mengatakan tidak baik menolak rezeki. Mari, Pak. Mari. Dila, Iya, Tante. kamu ajak Nurul, Ferry dan juga Bobby untuk makan siang di sini. Baik. Pak Hardi, kalau Bapak mau sholat bisa di kamar saya. Terima kasih. Mari, Pak. Silakan. Ayo silakan masuk. Tapi Ferry-nya lagi di kamar mandi. Oh enggak usah, nggak apa-apa. Aku cuma mau titip pesan aja buat kamu, Ferry, diundang Tante makan siang, ya? Sekarang? Yap. Tolong bilangin Ferry ya. Iya. Oke, thank you ya. Yuk. Dila. Ya. Ada apa lagi? Saya rasa Berlian sudah bilang sama kamu. Bahwa dia suka sama kamu. Udah. Dia udah bilang. Terus saya juga mau bilang sama kamu bahwa saya tidak punya niat mainin dia. Saya benar-benar jatuh cinta sama Berlian. Sungguh. Oke, terima kasih atas kejujuran kamu. Mudah-mudahan kamu nggak bohong. Nggak usah pakai sumpah-sumpah segala. Saya cuma nuntut dari kamu supaya adik saya nggak melakukan kebodohan dan tidak dibodohi. Karena kamu harus ingat dia masih kecil, masih anak-anak.
Saya janji. Oke, makasih. Bagus itu banget. Saya rasa bahan lucuan saya untuk hari ini sudah habis. Dan kalau kita makan siang lagi, saya akan siapkan lucuan yang lain. Masa satu lagi nggak ada sih, Pak? Nantilah kapan-kapan. Oke. Saya harus menghubungi seseorang. Silahkan lanjutkan. Denny, kamu antarkan Pak Hardi nanti ke tempat penginapan. Baik, Tante. Jadi rumah tangga yang baik ya, Bu? Iya. Tapi Apa? Kak Denny kamu tuh nyebelin banget tuh nggak? Ya kok gitu? Tenang dong, santai aja pokoknya, sabar, anggap aja cobaan. Ferry dulu lebih nyebelin lagi, saking nyebelinnya aku sempat berpikir untuk berhenti kuliah, ingat nggak? Tuh, Ingat. tapi endingnya kan Tapi Kak Denny lebih nyebelin. Ferry dulu lebih nyebelin, tapi sekarang jatuh cinta. Serah deh. Bi! Bi, ini piring-piringnya, Bi! Berlian, jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.